Chapter 191, Button Bomb. Martial Soul Niu Yiwei adalah sebuah tombol. Lebih tepatnya, itu adalah bom tombol. Keahlian jiwa pertamanya bahkan lebih menarik, sesuatu yang disebut Explosion Isolation. Itu adalah keterampilan pertahanan yang sangat kuat yang mampu bertahan dari serangan terkait gelombang kejut. Itu bahkan mampu sepenuhnya bertahan melawan bahan peledak bom tombolnya sendiri yang dia lepaskan. Kekuatan jiwa keduanya pada dasarnya adalah bom tombol yang dilemparkan dengan kemampuan ledakan yang kuat, itu mengandalkan melelahkan kekuatan jiwanya. Impian terbesar Niu Yiwei bukanlah untuk masuk Akademi Shrek, tetapi untuk memasuki Sekte Tang. Sekte Tang, yang memiliki sejarah 10.000 tahun, memiliki teknik khusus yang disebut pemisahan 100 senjata tersembunyi. Dia sangat ingin mempelajari metode tersebut, karena itu akan sangat meningkatkan kekuatannya sendiri. Namun, terlalu sulit untuk memasuki Sekte Tang, sehingga Akademi Shrek bisa dianggap sebagai jalan pintas. Bagaimanapun, keduanya sangat terkait. Pada saat ini, bom button miliknya sepenuhnya digunakan. Bahkan Bing Tianliang terkejut, kedua rekan satu timnya telah berbalik tanpa ragu-ragu dan melesat ke arah yang berbeda. Cincin jiwa kedua Bing Tianliang menyala, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba memanjang. Tinggi aslinya sekitar 1,6 meter tiba-tiba bertambah menjadi 2 meter. Dengan cahaya ungu samar yang mengelilinginya, tubuhnya yang memanjang tampak agak aneh. Sosoknya berkedip dan tiba-tiba berputar dengan keras. Dia mulai bola-balik seperti sambaran petir di dalam ledakan. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan itu sepertinya melesat melewatinya. Setelah berkedip 2 kali, dia tiba di depan Niu Yiwei. Niu Yiwei bereaksi dengan cepat, saat cincin jiwa ketiganya menyala. Dia melemparkan kancing hitam ke samping dan memperlihatkan kancing putih lain di telapak tangannya. Kancing putih itu tiba-tiba meledak tepat di tangannya. Cahaya yang menyilaukan diikuti oleh kekuatan yang kuat tiba-tiba berkembang di sekelilingnya. Keterampilan jiwa ketiga, tombol ledakan dazzling. Ini adalah keterampilan jiwa 1000 tahun, dan juga keterampilan jiwa terkuat Niu Yiwei. Tombol ledakan yang menyilaukan tidak hanya menghasilkan cahaya yang sangat kuat tetapi juga kekuatan pendorong segala arah. Itu memiliki efek yang mirip dengan cincin tahan api yang dimiliki beberapa master jiwa, memberikan pertahanan menyeluruh. Dipasangkan dengan isolasi ledakannya, itu adalah kemampuan mempertahankan diri yang sangat kuat. Sekilas, sepertinya Bing Tianliang hendak menangkap Niu Yiwei dengan telapak petir kemuannya, tapi kemudian ledakan menyilaukan yang tiba-tiba menyebabkan dia kehilangan penglihatannya. Dia tidak punya pilihan selain untuk mundur sebelum dia sekali lagi dikirim terbang oleh kekuatan dari tombol ledakan dazzling. Daya ledak bom kancing lainnya cukup untuk memblokir yang lain dan mencegah mereka mendekat. Belakangan, Niu Yiwei dapat mengandalkan kekuatannya sendiri dan melawan 6 orang dari Akademi Lingtian. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Namun, dalam hati, Niu Yiwei mengutuk. Martial Soul-nya paling mahir dalam pertempuran jarak menengah dan jarang terlihat di antara Soul Masters, namun, konsumsi Soul Power-nya sangat tinggi. Setiap tombol dibentuk oleh kekuatan jiwa di dalam tubuhnya, dan dengan melepaskannya secara sembarangan tanpa menahan diri, kekuatan jiwanya sendiri telah anjlok dengan kecepatan tinggi. Gurunya pernah mengatakan kepadanya bahwa sebelum mencapai cincin ketujuh dan mendapatkan pusaran kekuatan jiwa, batasan terbesarnya adalah konsumsi kekuatan jiwa. Dia hanya bisa menantikannya. Dengan mengandalkan kesempatan yang didapat dari melawan grup, rekan satu timnya dapat melarikan diri lebih jauh. Tepat pada saat ini di sisi lain, pertempuran lain akan segera berakhir. Bang! Keras sutra emas melepaskan pukulan kuat, dengan marah mengubah guru jiwa yang terluka parah menjadi cahaya putih yang menghilang ke udara. Saat ini, hanya satu lawan yang berdiri di depannya. Itu adalah Liang Sushi, yang sebelumnya pergi mencari Bing Tianliang. Dan berdiri di depan Liang Sushi adalah orang lain, Lan Xuanyu. Seluruh tubuh keras sutra emas dipenuhi dengan cahaya emas saat ia berdiri dengan tubuhnya yang sangat besar dan mengintip ke bawah seperti iblis yang turun ke dunia fana. Adapun Lan Xuanyu, dia terus-menerus mengubah arah dan dengan cerdik menghindari tikaman tak berujung Liang Sushi. Dia menembakkan bilah es dan penusuk dari tangannya dalam upaya untuk mengganggu pihak lain dan mencegahnya melarikan diri. Ketika Niu Yiwei dan yang lainnya menemukan keras sutra emas, mereka langsung mengejarnya. Dan ketika kelompok 9 Akademi Lingtian menemukan tim 3 Niu Yiwei, bagaimana mungkin mereka tidak menemukan binatang jiwa 1000 tahun yang terluka? Oleh karena itu,
Bing Tianliang segera memilih kelompok untuk berburu dan membunuh Kera Sutra Emas, sementara dia memimpin 5 orang lainnya untuk mengepung tim Niu Yiwei. Liang Sushi dan Bing Tianliang tumbuh bersama. Untuk dapat menjadi pemimpin kelompok masing-masing berarti mereka secara alami kuat secara individu. Dia menggunakan 3 cincin, sementara rekan satu timnya berada di puncak 2 cincin. Meskipun timnya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan 2 lainnya, mereka masih termasuk yang terbaik di kualifikasi. Namun, mereka tidak akan pernah mengira bahwa Kera Sutra Emas yang mereka kejar tidak hanya benar-benar waras, tetapi juga berusia sekitar 3.000 tahun dalam hal kultivasi. Tidak hanya itu, ada juga seorang guru jiwa di sisi Kera Sutra Emas, seorang guru jiwa yang relatif kuat. Liang Sushi yakin bahwa Kera Sutra Emas bukanlah pemanggilan, karena bahkan Bing Tianliang tidak mungkin mengendalikan jiwa roh seperti itu. Dan Kera Sutra Emas terlihat sangat nyata, bagaimana mungkin itu adalah jiwa roh. Namun demikian, dia tidak dapat mengetahui mengapa jiwa binatang akan bekerja sama dengan manusia. Dia mengenali pakaian Lan Xuanyu, yang menandakan bahwa dia berasal dari Akademi Heaven Luo. Setiap kali ketiganya mendekati Kera Sutra Emas, itu akan segera melakukan serangan balik. Di bawah buff dari Blue Silver Grass berpola emas, kekuatan yang meletus dari tubuhnya adalah sesuatu yang tidak bisa diperoleh oleh binatang jiwa biasa selama 3.000 tahun. Di bawah serangan habis-habisan, ia dengan cepat membersihkan rekan satu tim Liang Sushi. Lan Xuanyu hanya memberikan dukungannya dari sela-sela dengan memperkuat Kera Sutra Emas sambil secara bersamaan menggunakan penusuk es dan bila untuk mengganggu pertempuran. Bagaimana mungkin Liang Sushi tidak mengaitkan kekuatan Kera Sutra Emas dengannya? Dia secara alami berpikir untuk berurusan dengannya terlebih dahulu, tetapi gerak kaki Lan Xuanyu yang aneh memungkinkan dia untuk menghindari menabraknya saat dia terus menghindar dan mengandalkan dinding es, perisai es, dan serangan terkait elemen air untuk melawannya. Hanya dalam beberapa saat, Kera Sutra Emas berhasil menghabisi rekan setimnya yang lain. Melihat betapa mengerikan situasinya, Liang Sushi segera berteriak, mencari bantuan dari Bing Tianliang yang berada di seberang. Kamu adalah juara dari kualifikasi. Liang Sushi menatap Lan Xuanyu dengan mata dingin. Lan Xuanyu mengangkat bahu. Kamu benar, katanya, tidak menghentikan gerakan tangannya. Kera Sutra Emas melompat ke udara lagi. Tidak tahu apa-apa tentang menjadi lebih lembut terhadap lawan jenis, itu langsung melompat ke Liang Sushi. Liang Sushi tahu bahwa dia tidak bisa berlari lebih cepat dari monster jiwa tipe kera. Berlari pada titik ini hanya akan bunuh diri, jadi dia menaruh semua harapannya pada Bing Tianliang untuk dapat dengan cepat menangani hal-hal di ujungnya dan datang untuk menyelamatkannya. Namun, dia samar-samar menebak bahwa kemunculan manusia dan jiwa binatang bukanlah suatu kebetulan. Timnya mungkin telah jatuh ke dalam perangkap. Pada saat ini, dia secara tidak sadar menyesal telah berteriak sebelumnya. Cincin jiwa ketiga di tubuh Liang Sushi menyala saat dia mengacungkan sengat di kedua lengannya. Lapisan cahaya biru es menyelimuti tubuhnya, dan matanya memiliki warna yang sama. Jiwa bela dirinya disebut Diffracting Light. Dia adalah tipe serangan Soul Master yang menggunakan kemampuan serangan yang sangat kuat, tapi sayangnya, dia tidak terlalu mahir dalam pertahanan. Berjingkat, dia tiba-tiba melesat ke depan dan melakukan putaran cerdas di udara, tidak hanya menghindari penusuk es Lan Xuanyu tetapi juga pukulan kuat Kera Sutra Emas. Keahlian jiwa ketiga, Flicker of Diffraction. Kecepatannya langsung dinaikkan 100%, dan pada saat yang sama, daya hancurnya juga meningkat 100%, sehingga dia memecahkan kecepatan penghalang suara. Dia sadar bahwa sulit baginya untuk melarikan diri, karena makhluk jiwa di depannya dikendalikan oleh orang-orang dari Akademi Heaven Luo. Memiliki karakter yang tegas, dia lebih suka mengorbankan dirinya di sini dengan menimbulkan kerusakan serius pada Kera Sutra Emas di depannya, sebelum membiarkan Bing Tianliang menangani mereka dengan mudah. Selain itu, dia juga tahu bahwa jika dia memilih untuk mencoba melarikan diri, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan terlebih dahulu menimbulkan luka berat pada Kera Sutra Emas. Chapter 192, Absolute Strength. Alasan mengapa Liang Sushi tidak pernah menggunakan keterampilan jiwa ketiganya adalah menunggu kesempatan. Pada saat ini, Kera Sutra Emas menerkam ke arahnya dan agak mengaburkan pandangan Lan Xuanyu. Di matanya, Kera Sutra Emas dikendalikan oleh Lan Xuanyu dan dengan demikian berpikir bahwa ini adalah kesempatan terbaiknya. Nyatanya, penggunaan Flicker of Diffraction-nya memang luar biasa.
Dia menghindari semua serangan dan menggunakan jari kakinya untuk mendorong dari lengan tebal keras sutra emas dan berjungkir balik dengan anggun di atas keras sutra emas. Dua penyengat cahaya yang membelokkan ditujukan untuk mata keras sutra emas. Baik itu manusia atau jiwa binatang, mata adalah yang paling mudah dilukai. Bahkan Liang Sushi tidak membayangkan bahwa semuanya akan berjalan begitu lancar. Memikirkan dia membunuh makhluk jiwa berusia 3000 tahun di depannya, memikirkannya saja membuat darahnya mendidih. Adapun guru jiwa dari Akademi Surga Luo, dia hanya memiliki 2 cincin jiwa. Tanpa keras sutra emas, dia percaya bahwa dia memiliki kepastian mutlak untuk membunuhnya. Pikiran-pikiran ini dengan cepat terlintas di benaknya saat dia menusuk dengan sengat ringannya. Kepala keras sutra emas mengikuti gerakannya saat dia berjungkir balik. Tepat pada saat ini, Liang Sushi menemukan bahwa kepala besar itu tampak menyeringai, seolah-olah meniru ekspresi manusia, yang sepertinya senyuman. Emas. Matanya tiba-tiba berubah menjadi emas. Pada saat itu, pikiran Liang Sushi menjadi kosong. Penyengat cahaya difraksi yang akan meletus tiba-tiba menjadi tidak berdaya. Retakan, keras sutra emas membuka mulutnya dan menggigit lehernya. Ketika gigi tajam menusuk kulitnya dan mematahkan arteri karotisnya, seluruh tubuh Liang Sushi menjadi lemas. Di bawah, ekspresi wajah Lan Xuanyu berkedut sejenak saat dia bergumam pada dirinya sendiri, itu agak terlalu brutal. Meskipun mengatakan demikian, dia meluncurkan penusuk es dari tangannya dan secara akurat memukul jantung Liang Sushi, menyingkirkannya dari kompetisi. Lampu merah yang sangat pekat melonjak ke depan dan memasuki tubuh Lan Xuanyu. Di bawah perawatan Bing Tianliang, akumulasi poin Liang Sushi sangat besar. Tapi itu telah berubah dan menjadi milik orang lain sekarang. Niu Yiwei secara bertahap menjadi lebih lemah, karena kengganannya. Tepat sebelum dia akan melepaskan tombol ledakan Dasling untuk ketiga kalinya, Bing Tianliang akhirnya menemukan kesempatan untuk meraih dan mematahkan dadanya. Tanpa tanda-tanda berhenti atau niat mengejar dua lainnya, Bing Tianliang berbalik dan pergi. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin kelimanya dan menyerbu ke arah teriakan itu. Dia bisa mengabaikan poin dari tim Niu Yiwei, tapi dia tidak bisa menyelamatkan Liang Sushi. Apa yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa alasan mengapa dia tidak dipilih sebagai penerimaan awal ke Akademi Shrek terutama karena gadis itu, yang merupakan kekasih masa kecilnya. Itu adalah emosi yang sangat membingungkan, seperti bagaimana kakak laki-laki terhadap adik perempuan, atau bahkan mungkin ada hal lain yang berkecambah. Paling tidak ada hal lain yang lebih penting di hati Bing Tianliang selain Liang Sushi. Menurut rencana Lan Xuanyu, keras sutra emas akan menarik tim dan memusnahkan mereka sepenuhnya. Dan rencananya termasuk Bing Tianliang mengejar tim Niu Yiwei dan mendapatkan akumulasi poin mereka. Dengan cara ini, itu akan menghemat waktu timnya. Tapi ada terlalu banyak variabel dan perubahan dalam rencana, dan dia tidak memperhitungkan pentingnya Liang Sushi bagi Bing Tianliang. Dia juga tidak menyangka Niu Yiwei akan bertahan selama itu juga. Jadi, karena kombinasi faktor yang aneh, Bing Tianliang akhirnya tertunda. Tubuh Bing Tianliang membengkok ke depan saat kecepatannya dinaikkan hingga maksimum, membuatnya menyerupai sambaran petir ungu. Matanya menjadi ungu saat dia menatap ke kejauhan. Karena bakat bawaannya yang luar biasa, dia telah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan salah satu teknik rahasia Sekte Tang, mata iblis ungu. Penglihatan yang ditingkatkan memungkinkannya untuk melihat sosok yang dia khawatirkan melalui pepohonan yang tidak rata dan menari. Tapi seketika itu menyebabkan rongga matanya pecah, karena dia menyaksikan Liang Sushi digigit oleh keras sutra emas dan menghilang menjadi cahaya putih pada detik berikutnya. Tidak, Bing Tianliang meraung marah saat seluruh tubuhnya meletus dengan petir ungu. Dia berubah menjadi sambaran petir ungu dan menyerbu ke depan. Kematian Liang Sushi berarti memotong kesempatannya untuk masuk Akademi Shrek bersamanya. Dia telah menghabiskan begitu banyak usaha dan mempertahankan kehati-hatian, untuk apa? Demi membawanya ke Shrek Academy. Dia sangat menyesali bahwa dia ceroboh dan membiarkan Liang Sushi mengejar jiwa binatang yang terluka itu. Dia tidak akan pernah mengira bahwa jiwa binatang itu sebenarnya adalah jebakan. Di dalam cahaya, dia melihat sesosok melompat ke punggung keras sutra emas. Keras sutra emas berbalik dan menyerang ke dalam hutan. Di bawah amarahnya, kecepatan Bing Tianliang sangat cepat dan hampir menangkapnya dalam beberapa saat. Liang Sushi telah pergi, dan kedua rekan satu timnya juga telah menghilang. Bing Tianliang sangat jelas tentang apa artinya itu.
Jika mereka berada dalam situasi biasa, dia pasti bisa tetap tenang dan menghadapi semuanya. Tapi kematian Liang Sushi benar-benar membuat pikiran jenius berusia 12 tahun itu kacau balau. Cincin jiwa keempat menyala, dan seluruh tubuh Bing Tianliang meletus dengan cahaya ungu yang menusuk. Pada saat ini, seolah-olah dia telah berubah menjadi bola petir besar saat dia menyerang langsung ke punggung keras sutra emas yang memiliki Lan Xuanyu di atasnya. Lan Xuanyu terkejut ketika dia melihat sosok ungu yang sangat cepat mengejar mereka, dan hatinya diliputi oleh keterkejutan ketika dia melihat bahwa pihak lain memiliki 4 cincin jiwa. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa keberadaan yang begitu tangguh benar-benar ada di dalam kelompok aliansi Akademi Lingtian. Pihak lain telah melepaskan keterampilan jiwa keempatnya, dan ancaman tekanan segera menimpa mereka. Bing Tianliang terlalu cepat sehingga Lan Xuanyu merasa bahwa dia tidak dapat menghindarinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menjaga udara di dekat dantiannya. Kekuatan dan darah di dalam melonjak saat raungan rendah naga muncul dari garis keturunan emas. Mata Lan Xuanyu memancarkan lapisan tipis emas. Dia tidak mampu menggunakan teknik martial soul fusion terkuatnya karena ini bukan waktunya, jadi satu-satunya pilihan adalah Golden Dragon Sword. Dengan raungan naga rendah, dia melepaskan kedua tinjunya sambil melompat keluar dari punggung keras sutra emas. Dengan kedua tinju di depannya dan raungan naga, Blue Silver Grace berpola emas melingkari lengan kanannya saat kepala naga muncul dan menyambut Bing Tianliang yang masuk. Bang! Kedua belah pihak bertabrakan. Bola lampu keunguan Bing Tianliang berhenti di udara sebelum jatuh ke tanah. Adapun Lan Xuanyu, dia terlempar keluar secara langsung, seluruh tubuhnya hangus hitam dengan sisa-sisa petir yang menempel di tubuhnya. Ketika keras sutra emas mendengar suara di belakangnya, ia dengan cepat berbalik untuk melihat. Ketika melihat Lan Xuanyu terkena ledakan, ia mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang Bing Tianliang. Sepasang lengan tebal menabrak langsung ke Bing Tianliang. Tubuh terlempar Lan Xuanyu bertabrakan dengan keras ke pohon besar. Pohon besar itu juga hangus hitam, terkena sisa-sisa petir di tubuhnya. Yang bisa dia rasakan hanyalah mati rasa, dia tidak merasakan sakit sama sekali. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat tidak berdaya setelah mendapatkan cincin jiwa keduanya. Serangan pihak lain terlalu kuat, menyebabkan dia merasa seolah-olah pusaran emas dan perak di dalam dadanya hampir meledak. Kulit di tubuhnya hangus hitam saat dia mengeluarkan asap saat dia berbaring mati rasa. Bahkan bergerak pun menjadi sulit baginya. Lan Xuanyu sangat menderita karena serangan habis-habisan Bing Tianliang. Pada saat itu, Lan Xuanyu memahami sebuah prinsip, terlepas dari seberapa teliti sebuah rencana, kekuatan absolut adalah satu-satunya faktor yang berlaku yang mungkin dapat mempengaruhi alam semesta. Lagi pula, masih ada perbedaan besar dalam hal kultivasi di antara mereka. 2 cincin jiwa melawan 4 cincin jiwa. Bahkan dengan martial soul kembar, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Dia hanya bisa berkonsentrasi untuk membuka matanya dengan susah payah dan menyaksikan keras sutra emas bertarung melawan Bing Tianliang. Petir ungu berkedip, Bing Tianliang tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh Golden Dragon Sword. Di bawah sambaran petir ungu, Bing Tianliang mampu menekan keras sutra emas berusia 3000 tahun dan memaksanya mundur sedikit demi sedikit. Chapter 193, Tat Great Blue Halberd. Penglihatan Lan Xuanyu sedikit buram. Pada saat ini, mati rasa mulai hilang, dan rasa sakit mulai menyelimuti dirinya. Syukurlah, ini adalah dunia yang terstimulasi, dan sensasi rasa sakitnya jauh lebih rendah daripada di dunia nyata. Kalau tidak, dia akan sangat kesakitan sehingga dia akan pingsan. Dia menggigit ujung lidahnya dan membuat dirinya tetap terjaga. Dia mengandalkan kekuatan spiritual yang kuat dari alam laut roh dan memaksa kesadarannya ke pusaran emas dan perak di dadanya, mendorong pusaran untuk berputar. Faktanya, jika bukan karena kekuatan fisiknya yang luar biasa, dia akan dimusnahkan di bawah kekuatan ledakan keterampilan bela diri keempat Bing Tianliang. Semburat kesejukan mengalir dari garis keturunan perak dan menyebar ke anggota tubuhnya dari dadanya. Garis keturunan emas berdenyut ringan dan mengeluarkan panas, mendorong darah ke seluruh tubuhnya. Yang satu dingin, sementara yang lain hangat, mereka meningkatkan kecantikan satu sama lain, dan rasa sakitnya berkurang secara substansial. Pada saat itulah 5 orang lainnya dari Akademi Lingtian bergegas mendekat. Mereka tidak melihat Lan Xuanyu yang berada di tanah dan semuanya terganggu oleh keras sutra emas berusia 3000 tahun. Mereka segera menerkamnya dan bergabung dalam pertarungan.
Suruh satu orang untuk memeriksa apakah orang itu sudah mati atau belum. Bing Tianliang berkata dengan dingin saat petir terus menembak dari tubuhnya ke arah keras sutra emas. Dia tidak melihat cahaya putih muncul dan hanya melihat Lan Xuanyu terlempar dari ledakan. Pada saat ini, dia sudah berangsur-angsur menjadi tenang. Hal-hal sudah terjadi. Liang Sushi sudah meninggalkan kualifikasi, jadi tidak ada gunanya marah. Dalam situasi seperti itu, hanya ada satu cara untuk membiarkan Liang Sushi lolos kualifikasi. Dan itu untuk membunuh semua lawan yang masih dikualifikasi. Jika mereka adalah dua tim terakhir yang tersisa, maka itu akan cukup bagi tim Liang Sushi untuk lolos bahkan dengan setengah dari poin yang baru saja mereka kumpulkan. Dan orang yang membunuh Liang Sushi harus mati. Master jiwa tipe kelincahan tercepat di antara 5 orang itu segera berlari menuju Lan Xuanyu. Pohon Lan Xuanyu masih terbakar, dan targetnya terlalu jelas. Dia menggerutu di dalam hatinya juga. Meskipun kemampuan tubuhnya untuk pulih sangat kuat, tidak mungkin baginya untuk memulihkan kekuatan tempurnya dalam waktu sesingkat itu. Tidak peduli seberapa pintar dia, tidak ada jalan keluar kali ini. Dia mengirim Qian Lei dan Liu Feng untuk melakukan sesuatu yang lain, dan dia tidak yakin kapan mereka akan kembali. Juga, pemandangan di hadapannya sudah agak di luar kendali. Bing Tianliang benar-benar terlalu kuat, kecepatan dan kekuatan ledakannya tidak tampak seperti yang dimiliki orang seusia mereka. Bahkan jika Qian Lei dan Liu Feng bergegas kembali, sangat sulit untuk mengatakan apakah rencananya masih bisa berjalan. Sebaliknya, dia tidak benar-benar ingin mereka bergegas kembali sekarang. Poin yang mereka dapatkan dari tim Liang Sushi sudah cukup untuk membuat mereka lolos kualifikasi. Qian Lei dan Liu Feng hanya perlu bersembunyi. Satu-satunya hal yang membuat Lan Xuanyu kesal adalah ketika keras sutra emas dikepung dan diserang oleh orang-orang dari Akademi Ling Tian, bahkan dengan kemampuan tatapannya, sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Dia belum mati. Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Guru jiwa Akademi Ling Tian itu telah tiba dan jelas melihat Lan Xuanyu tergeletak di tanah, tidak bergerak. Jika seseorang mati dalam kualifikasi, dia akan berubah menjadi cahaya putih dan menghilang, jadi, jika dia masih terbaring di sana, itu berarti dia belum mati. Dia tidak ragu sama sekali dan melompat. Sinar cahaya di tangannya menyala dan belati putih keperakan muncul. Lampu perak berkedip saat dia memasukkannya langsung ke hati Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berdoa dalam hatinya agar Liu Feng dan Qian Lei tidak melupakan instruksinya, jika mereka menyadari sesuatu tentang situasi di sini, larilah jauh. Selama salah satu dari mereka bertiga bertahan hingga akhir, maka itu akan dianggap sebagai kemenangan bagi mereka apalagi jika keduanya bisa mendapatkan poin Niu Yiwei. Garis darah emas dan perak di tubuhnya masih bergerak dan memulihkan lukanya, tapi sudah terlambat. Lan Xuanyu mencoba yang terbaik untuk mengangkat tangannya dan secara naluriah menggunakan telapak tangannya untuk memblokir dadanya. Ini juga satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Sinar cahaya perak menembus, Lan Xuanyu menutup matanya. Kualifikasi berakhir. Ding! Tepat pada saat ini, suara yang tajam dan cerah bergema. Lan Xuanyu hanya merasa seluruh tubuhnya gemetar hebat dan suara cerah itu sepertinya berasal dari zaman kuno. Semacam es primitif segera meledak. Itu juga suara cerah di sisi lain medan perang yang membuat semua orang, termasuk Bing Tianliang dan keras sutra emas, berhenti bergerak dan terganggu oleh suara ini. Warna biru tua, itu adalah warna biru gelap hutan yang tenang. Itu naik tanpa suara, dan bila raksasa menembus sosok yang turun dari langit dan mengubahnya menjadi cahaya putih. Itu adalah Double Crescent Halberd berwarna biru tua. Bila raksasa itu tegak dan mengeluarkan rasa dingin yang menyebabkan rasa sakit Lan Xuanyu akibat sengatan listrik berkurang. Ekor tombak didorong ke tanah di sebelah Lan Xuanyu dan telapak tangannya menyentuh tombak itu. Ini, apa ini? Lan Xuanyu juga tertegun. Aura mengerikan yang muncul dari sumber memenuhi seluruh tempat dan semua orang membeku, termasuk Lan Xuanyu sendiri. Aura mengerikan itu sepertinya bisa menelan seluruh dunia dan menyebabkan langit dan bumi bergetar hebat. Seolah-olah sisi dunia ini tidak dapat melakukan kehadirannya lagi. Itu paling dekat dengan Lan Xuanyu, jadi dia bisa melihatnya paling jelas. Tubuh Double Crescent Halberd itu berwarna hitam, tapi ada pola sihir di atasnya. Pola sihirnya rumit dan indah, dia tidak yakin bagaimana mereka dibuat. Mereka dipenuhi dengan lingkaran cahaya biru yang masih menyebar keluar beberapa saat yang lalu. Mengapa pola ajaib ini terlihat begitu akrab? Sementara Lan Xuanyu merasa curiga,
tombak bulan sabit ganda raksasa itu telah menarik kembali cahayanya dan menjadi tombak hitam besar. Kemudian, itu berubah menjadi sinar cahaya yang mengalir ke ibu jari kanan Lan Xuanyu dan menghilang. Lan Xuanyu mengangkat lengannya secara naluriah dan yang mengejutkan, dia menyadari bahwa tubuhnya sudah bisa bergerak sedikit. Di jarinya, dia melihat cincin yang dia kenakan sejak dia lahir, cincin yang tidak bisa dilepas. Ya, itu cincin biru tua. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Sepertinya ketika siswa Akademi Lingtian itu menyerang, dia mengangkat tangannya secara naluriah untuk memblokir, tapi belati perak itu kebetulan ada di cincin di jarinya, itulah sebabnya itu terjadi. Cincinnya yang dia miliki sejak dia lahir sebenarnya bisa berubah menjadi Double Crescent Halberd. Juga, itu bukan halberd biasa. Dari mana asalnya, dan apa ciri-cirinya? Dengan kemampuannya saat ini, dia tampaknya tidak dapat menguasai semua ini. Lan Xuanyu agak terkejut dengan hati yang penuh keraguan. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Tubuh raksasa Kerasutra Emas 3000 tahun bergetar, sementara hati Bing Tianliang dan 5 siswa Akademi Lingtian lainnya berdetak kencang, semua karena Double Crescent Halberd yang muncul beberapa saat. Apa itu tadi? Bing Tianliang tercengang karena takjub. Dia tidak menyangka Lan Xuanyu akan memiliki kartu truf seperti itu dan membunuh rekan satu timnya dalam sedetik. Kehadiran yang kuat ini bukanlah yang ingin dia hadapi. Syukurlah, aura itu datang dan pergi dengan sangat cepat. Kerasutra Emas berbalik dan menatap Lan Xuanyu. Di mata emas itu, sepertinya ada sesuatu yang lebih bagi mereka. Detik berikutnya, itu menerkam ke arah Bing Tianliang sekali lagi. Rambut keemasannya menyembur keluar dan banyak sinar sutra emas ditembakkan. Itu tidak hanya menutupi Bing Tianliang, itu juga menyelimuti 4 orang lainnya dan tampaknya mengerahkan seluruh kekuatannya. Saat mengeluarkan kekuatan eksplosifnya, ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir kelima orang itu. Xuanyu, Xuanyu. Saat itu, di belakang pohon di belakang Lan Xuanyu, terdengar suara yang familiar. Lan Xuanyu mencoba yang terbaik untuk berbalik dan melihat Qian Lei mengintip dengan hati-hati. Chapter 194, Three Conditions. Lan Xuanyu menjawab dengan cemas. Cepat pergi. Baik Anda dan Liu Feng harus mengambil jalan yang berbeda, semakin jauh Anda pergi, semakin baik. Akan selalu ada perubahan dalam rencana, lawan kita adalah Master Jiwa 4 Ring. Kita tidak bisa mengalahkan dia. Bagaimana situasi di sana? Qian Lei berbisik. Kami menyelinap menyerang dan membunuh satu sebelum mengejar dan membunuh yang lain. Tapi replika naga petir unguku sudah habis. Pemanggilanku adalah Ironback Dragon lainnya, dan aku hanya bisa menirunya. Frenzy juga kembali dan menunggu kesempatan di sisi lain. Saya tidak bisa menghubunginya, apa yang harus saya lakukan? Inilah yang paling diinginkan Lan Xuanyu agar tidak terjadi, rekan satu timnya tidak mau meninggalkannya dan kembali untuk menyelamatkannya. Tidak lagi mudah bagi mereka untuk melarikan diri. Faktanya, rencana yang paling ideal adalah agar Liu Feng melarikan diri. Liu Feng memiliki kecepatan tercepat dan memiliki peluang terbaik untuk melarikan diri. Tapi Liu Feng tidak datang dan menunggu kesempatan di pinggir lapangan. Lan Xuanyu dan Qian Lei tidak bisa menghubungi Liu Feng. Begitu ketiganya terbunuh, upaya mereka akan hilang. Apakah mereka bisa masuk 10 besar atau tidak akan bergantung sepenuhnya pada keberuntungan. Saat itu juga, pikiran Lan Xuanyu berubah. Pada saat ini, Kerasutra Emas hampir melakukan serangan balik, nyaris tidak melawan lawannya, tetapi tanpa ragu, itu tidak akan bisa bertahan lebih lama. Sebelumnya, Bing Tianliang hanya bisa memaksanya mundur sedikit demi sedikit. Tapi setelah overdraft pada kemampuannya, Kerasutra Emas tidak bisa lagi bertahan terlalu lama, dan kematian adalah masalah cepat atau lambat. Apa yang saya lakukan? Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam saat kata-kata Yin Tianfan muncul di benaknya. Terlepas dari betapa berbahayanya situasinya, Anda harus tetap tenang. Panik hanya akan menyebabkan hilangnya kesempatan. Tidak ada kekurangan kesempatan setiap saat dan ada setiap saat. Kerjakan otak Anda dengan cepat, dan lalui semua yang dapat Anda gunakan. Lan Xuanyu membuat keputusan cepat dan berbisik, Qian Lei, lepaskan replika naga punggung besimu, dan buat dia bergabung dalam pertempuran dan mendukung Kerasutra Emas. Kalau begitu, buka gerbang pemanggilanmu, aku akan membantumu. Lan Xuanyu menggigit lidahnya dan menghasut seutas kekuatan jiwa yang telah dia kumpulkan dan secara bertahap mengangkat tangan kirinya. Qian Lei dan Liu Feng terbiasa menerima perintah darinya.
Dia segera melepaskan replikanya, menghasilkan naga punggung besi sepanjang 4 meter yang langsung berlari ke medan perang. Pada saat yang sama, dia membuang koin pemanggilan saat gerbang pemanggilan muncul di samping Lan Xuanyu. Blue Silver Grace berpola perak dilepaskan dan melingkari pilar. Itu adalah gerakan sederhana untuk melepaskan jiwa bela dirinya, namun Lan Xuanyu merasakan seluruh tubuhnya tercabik-cabik karena rasa sakit. Tinggalkan gerbang pemanggilanmu di sini dan lari. Kembali ke gua pohon kita dan bersembunyi di sana. Lan Xuanyu berbisik. Lalu bagaimana denganmu? Qian Lei tercengang saat melakukan pemanggilan. Lan Xuanyu berbisik. Jangan pedulikan aku. Salah satu dari kami bertiga harus bertahan dan mengeluarkan semua poin kami. Ingat ini, kabur kembali ke gua pohon dan jangan keluar apapun yang kamu dengar. Gunakan kekuatan spiritual Anda, dan segel aura Anda. Jangan membocorkan sedikit pun. Cepat, pergi. Karena Liu Feng tidak dapat dihubungi, dia hanya bisa menaruh harapannya bahwa Qian Lei dapat melarikan diri. Qian Lei mengerti maksudnya dan menepuk pundak Lan Xuanyu sebelum berbalik untuk berlari. Lagi pula, mereka berada di dunia buatan dan tidak akan benar-benar mati. Menyelesaikan kompetisi adalah yang paling penting sekarang. Setelah kepergian Qian Lei, gerbang pemanggilan di samping Lan Xuanyu mengeluarkan suara mendengung. Rumput perak biru berpola perak melingkar di sepanjang pilar pintu bersinar dengan cahaya perak. Lan Xuanyu memiliki pandangan yang rumit di matanya, dia tidak yakin apakah pemanggilan itu akan berhasil. Tapi itu akan sia-sia jika dia mengandalkan Blue Silver Grace berpola emas untuk memanggil binatang jiwa yang berhubungan dengan naga karena itu tidak akan mampu mengalahkan kelompok Akademi Ling Tian. Satu-satunya kesempatan yang dia miliki adalah mengandalkannya. Untuk apa kau memanggilku? Sebuah suara keluar dari sisi lain, agak dingin dan tidak ramah dengan sedikit kemarahan. Setelah mendengar tanggapannya, Lan Xuanyu langsung bersukacita. Tanggapan berarti kesempatan. Selamatkan aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lan Xuanyu menjawab dengan lemah, suaranya sengaja diturunkan beberapa tingkat dibandingkan saat dia berbicara dengan Qian Lei sebelumnya. Seruan keluar dari sisi lain. Detik berikutnya, kaki ramping melangkah keluar dari gerbang pemanggilan. Sosok cantik muncul di sisi Lan Xuanyu. Mengenakan gaun biru muda yang mengalir di lututnya yang ketat di pinggang, itu benar-benar memperlihatkan pinggangnya yang ramping dengan jelas. Kecantikannya mencengangkan, saat rambut birunya berkibar tertiup angin. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Lan Xuanyu dengan mata birunya yang dalam. Melihat keadaan hangus Lan Xuanyu, Dong Qianqiu hampir salah mengira dia adalah orang lain dan berkata, "Bagaimana kamu dipanggang oleh orang lain?" "Panggang, aku dipanggang." Lan Xuanyu hampir mati tersedak dan marah. "Panggang apa? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang sekarat? Apakah Anda pikir saya adalah pesta yang bersedia?" Dong Qianqiu kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah medan perang. Dia kemudian berbalik dan menatap Lan Xuanyu dan menyenggolnya dengan kakinya. "Apakah ini dunia jiwa? Kamu tidak akan benar-benar mati." Lan Xuanyu memutar matanya. "Ini adalah kompetisi kualifikasi Akademi Shrek. Anda tidak bergabung." Dong Qianqiu terkejut, "Kamu juga ikut kualifikasi?" "Kualifikasi di sisiku sudah berakhir." "Lan Xuanyu, apakah kamu akan membantuku?" Mata Dong Qianqiu bergerak saat dia tiba-tiba berjongkok sambil tersenyum. Dia beringsut lebih dekat dan menatap Lan Xuanyu yang hangus dan terkikik. "Kenapa aku harus membantumu? Anda tidak benar-benar sekarat. Dan mengapa saya harus membantu Anda masuk ke Akademi Shrek? Anda akan menjadi kehadiran yang menjengkelkan di samping saya." Lan Xuanyu memutar matanya. "Mengapa kedengarannya seolah-olah kamu begitu yakin bahwa kamu akan masuk?" Dong Qianqiu menunjukkan ekspresi polos. "Bukannya, aku sudah masuk. Aku dipilih secara khusus. Seorang siswa yang diterima lebih awal, pernahkah Anda mendengarnya?" Petik 2. Lan Xuanyu terdiam. Ada apa dengan dunia ini? Selalu ada ketidakadilan di dunia. Inilah saya, hampir dipukuli sampai mati, tetapi dia sudah dipilih. Bagaimanapun, kamu pernah memelukku dan menciumku sebelumnya. Berdasarkan hubungan intim kami di masa lalu, dan karena kasih sayang lama kami, ketika Lan Xuanyu berbicara sampai di sini, Dong Qianqiu sudah marah dan malu. Dia memberinya tamparan di lengan. "Diam, bicaralah lebih jauh dan aku akan membiarkanmu mati, dan kamu akan keluar dari kompetisi." Setelah berpikir tentang dimanfaatkan oleh Lan Xuanyu, wajah Dong Qianqiu langsung memerah.
Dia benar-benar memiliki dorongan untuk mencekiknya sampai mati. Oke, aku salah. Saya tidak akan berbicara lebih jauh. Lalu apa kau mau bersedia membantuku? Lan Xuanyu bertanya dengan ekspresi sedih. Dia menatapnya dengan matanya yang besar. Meskipun hangus hitam oleh petir ungu Bing Tianliang, dia masih tampan. Terutama untuk matanya yang besar, mata basah yang menatap Dong Qianqiu membuatnya sedikit terpana. Berjanjilah padaku 3 syarat, dan aku akan membantumu. Dong Qianqiu mengulurkan 3 jari. Lan Xuanyu, baik, saya berjanji. Bukankah mereka membiarkanmu menciumku kembali, memelukku kembali, dan 1 tendangan lagi? Tidak masalah, omong kosong. Siapa yang mau mencium atau memelukmu? Wajah Dong Qianqiu benar-benar merah saat dia menamparnya sekali lagi, kali ini di dada. Itu sangat sulit sehingga menyebabkan mata Lan Xuanyu berputar ke belakang. Janji untuk ketiga syarat itu harus tanpa syarat. Saat kita bertemu lagi, selama aku ingin kau melakukan sesuatu, kau akan melakukannya. Jangan khawatir, saya tidak akan meminta Anda untuk pergi dan mati. Saya menjamin bahwa Anda akan dapat melakukannya. Bagaimana dengan itu? Cahaya di mata Dong Qianqiu bergerak saat sebuah rencana tampaknya telah menetas di benaknya. Sudut mulut Lan Xuanyu berkedut. Dia tidak ingin menyetujui persyaratan. Siapa yang tahu permintaan aneh macam apa yang akan diminta wanita itu darinya di masa depan. Jika dia sendirian, dia lebih baik mati dan mengakhiri kompetisi daripada setuju. Lagi pula, meski gagal masuk 10 besar, dia punya kesempatan lagi di tahun berikutnya. Tapi bagaimana dengan Liu Feng dan Qian Lei? Mereka berdua berada di usia yang sesuai dan tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengikuti kompetisi tahun depan. Ini berarti bahwa jika mereka gagal, Qian Lei dan Liu Feng akan kehilangan kesempatan mereka dan tidak lagi dapat masuk ke Akademi Shrek. Chapter 195, Lightning God Puppet. Demi mereka, Qian Lei telah melepaskan kesempatan untuk menjadi siswa yang diterima lebih awal. Lan Xuanyu bahkan telah berjanji kepada keduanya bahwa mereka akan masuk Akademi Shrek bersama. Karena itu, dia tidak punya pilihan. Tepat pada saat itu, cahaya putih tiba-tiba muncul di medan perang. Dia diam-diam menyelinap melalui ketiak keras sutra emas dan memblokir pedang panjang yang hendak menyerang dadanya. Cahaya putih menelan semua yang ada di depannya dan meninggalkan memar yang dalam pada lawannya. Ketika kekuatan serangan keras sutra emas telah berkurang dan pada akhirnya, Liu Feng tidak bisa lagi menahan diri, dia bergerak. Lan Xuanyu mengertakkan gigi dan mengalah. Baik, aku berjanji padamu. Waktu pemanggilan Dong Qianqiu ada batasnya. Dia tidak bisa menunda lebih jauh. Kalau tidak, bahkan jika dia mau bergerak, itu akan terlambat. Dong Qianqiu berdiri dengan puas dan melihat ke arah medan perang. Dia berteriak, siapa yang menyakitinya? Pada saat ini, aura yang sangat dingin keluar dari tubuhnya saat tatapannya menunjukkan sasarannya. Ketika dia melihat 4 cincin jiwa Bing Tianliang, dia terkejut. Karena mereka berada di kualifikasi, maka usia 12 atau 13 tahun adalah batasnya. Namun, lawannya memiliki 4 cincin jiwa. Dalam hal kekuatan jiwa, dia melampaui dia, dan ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan seperti itu. Bing Tianliang secara alami memperhatikan perubahan di pihak Lan Xuanyu, tombak kuat yang muncul entah dari mana telah mengejutkannya dan ketika dia melihat seorang gadis telah bergabung dalam pertarungan, dia semakin tercengang. Dia ingin menyerang Lan Xuanyu, tapi bagaimana dia bisa, dengan serangan tiba-tiba yang kuat dari keras sutra emas serta serangan rambut sutra emasnya menghentikannya. Ini adalah kemampuan khusus monster jiwa 1000 tahun dan bukan sesuatu untuk dijadikan lelucon. Terutama ketika mata keras sutra emas memiliki kemampuan tipe kontrol yang dapat melumpuhkan seseorang untuk sementara. Sampai-sampai salah satu rekan satu timnya cedera karena perubahan acara yang tiba-tiba. Karena kondisinya yang lemah, keras sutra emas tiba-tiba menjadi kurang mengamuk. Namun, master jiwa yang menggunakan tombak tiba-tiba muncul. Meskipun kultivasinya rendah, kecepatannya sangat cepat dan dari satu penyergapan, dia melukai 2 dari mereka, memberi kesempatan pada keras sutra emas untuk bernapas. Petir ungu di tubuh Bing Tianliang berkedip-kedip. Dia tiba-tiba melonjak kembali ke tanah dan menabrak Ironback Dragon dengan ganas. Ledakan keras terjadi dari serangannya saat lubang hitam berdiameter 3 meter muncul di tanah. Ironback Dragon berubah menjadi seberkas cahaya, kembali ke gerbang pemanggilan, dan menghilang. Kuat, eksplosif.
Petir Dewa Wayang adalah jiwa bela diri Bing Tianliang. Itu adalah jiwa bela diri yang mahir dalam serangan dan kecepatan. Menggunakan serangan sebagai pertahanan adalah gaya bertarungnya. Petir ungu bengkok yang retak di tubuhnya menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi. Sejauh kekuatan Liu Feng juga terpengaruh. Dengan Lan Xuanyu terluka parah, kekuatan keseluruhan tim tidak diragukan lagi telah dipengaruhi. Tanpa buff Lan Xuanyu, Liu Feng hanya bisa mengandalkan Silver Moon Spear Light, tetapi perbedaan dalam kultivasi terlalu besar. Selain Bing Tianliang, ada 2-3 Master Jiwa Cincin Jiwa di antara 5 Master Jiwa yang tersisa, keduanya tidak kalah dengan Lu Qianxun dalam hal kekuatan. Pada saat ini, Liu Feng akhirnya menyadari bahwa kelas Junior Elite Akademi Surga Luo yang baru saja dibuat jauh lebih rendah daripada kelas Junior Elite Akademi Lingtian. Melihat bahwa Ironback Dragon telah pergi dan lawan telah mengabaikannya, Dong Qianqiu mendengus dan menyerang ke depan dengan kedipan. Melihat gadis itu akhirnya mau bergerak, Lan Xuanyu menghela nafas lega. Dia percaya diri pada Dong Qianqiu. Saat itu, dia dikejar olehnya tanpa ada kesempatan untuk membalas. Saat memasuki kondisi pertempuran, aura Dong Qianqiu langsung berubah. Wajahnya menjadi acuh tak acuh saat kecantikannya tiba-tiba berubah sedingin es dan embun beku. Dia memasuki medan perang dengan diam-diam, sosoknya yang halus melonjak ke depan dengan anggun. 3 cincin jiwa ungu melonjak dari bawah kakinya dan berputar di sekelilingnya. Setiap gerakan dan gerakannya sepertinya memanggil embun beku sebagai pengiring. Udara di sekelilingnya menjadi dingin, tapi itu hanya mempengaruhi lawan-lawannya. Saat Bing Tianliang berhadapan dengan keras sutra emas, 2 orang dari sisinya bergerak menuju Dong Qianqiu. Satu memiliki 3 cincin jiwa, yang lain memiliki 2. 2 cincin Soul Master mengatupkan kedua tangannya saat tanaman merambat hijau lumut muncul dari bawah kakinya dan membumbung lurus ke arah Dong Qianqiu. Grandmaster Jiwa 3 Cincin menderita karena penyergapan Liu Feng. Jiwa bela dirinya adalah pedang panjang yang panjangnya hampir 4 meter dan memiliki bilah berbentuk belah ketupat raksasa. Pedang Mo, gaya bertarungnya memiliki istilah yang disebut serangan ekstrim. Satu tebasan pedang, maju terus. Dia adalah rekan setim Bing Tianliang yang sebenarnya. Agar dia dikenali oleh Bing Tianliang sendiri, orang hanya bisa membayangkan kekuatannya. Dong Qianqiu tetap tidak takut terhadap tanaman merambat yang mendekat, sampai-sampai dia mengabaikannya sepenuhnya. Lapisan kabut es dilepaskan dari bawah kakinya, dan tanaman merambat yang mendekati kabut es melambat dan membeku. Grandmaster Jiwa 3 Cincin mengangkat Mo Sword-nya. Dengan perawakannya yang tinggi, dia adalah yang paling menakutkan dalam hal ukuran dari 9 siswa Akademi Lingtian. Dia baru berusia 12 tahun, namun tingginya lebih dari 1,7 meter dan ada otot yang kuat di balik seragamnya. Dia memiliki rambut pendek runcing dan sepasang mata penuh tekad yang melampaui rekan-rekannya. Bahkan dengan luka terbuka di dadanya yang berdarah, itu sama sekali tidak mempengaruhi aura mengintimidasinya. Saat dia mengangkat pedang Mo-nya, cincin jiwa pertamanya menyala. Dalam sekejap, Dong Qianqiu merasakan udara di sekelilingnya sekokoh dinding saat dikompresi ke arahnya dari kedua sisi. Di tengah, pedang Mo yang terangkat sepertinya membawa sedikit kejahatan saat menebasnya. Aura yang mengesankan terasa seolah-olah itu bisa memotongnya menjadi 2. Kekuatan jiwa Yutian berada di peringkat ke-33, dan pedang Mo adalah jiwa bela dirinya. Di samping Bing Tianliang, dia adalah anggota tim pertama elit junior kelas Akademi Lingtian. Tebasan pedang yang elegan meletus dengan kekuatan eksplosif. Itu tampaknya tidak dapat dihindari dan mengeluarkan sensasi menyesakkan yang membuat seseorang sulit menolak. Bahkan Dong Qianqiu menunjukkan ekspresi terkejut. Memang ada individu-individu berbakat yang bersembunyi di antara kelompok usia mereka. Pantas saja Lan Xuanyu dipanggang. Meskipun pikirannya menyimpang dari ini, tangannya tidak berhenti bergerak. Dia tidak punya niat untuk menghindar, dan bahkan jika dia melakukannya, satu-satunya cara adalah mundur. Dia merasa bahwa aspek terkuat dari lawannya adalah auranya yang mengesankan. Jika dia mundur, auranya pasti akan meningkat lebih jauh dan serangannya akan terus meledak. Semakin menjadi, semakin sulit untuk dihadapi. Dong Qianqiu memiliki pengalaman pertempuran yang kaya dan sangat cepat dalam membuat penilaian di medan perang. Cahaya biru tua menyala saat tombak muncul di tangannya. Tidak hanya dia tidak mundur, tetapi dia juga mengambil langkah maju dan menyerang pedang Mo. Ding! Suara logam keras keluar. Begitu kedua belah pihak bertabrakan, wajah Yutian menunjukkan ekspresi terkejut.
Dia adalah seorang ahli dalam menggabungkan kekuatan dan auranya sebelum berkoordinasi sempurna dengan keterampilan jiwa. Bahkan Bing Tianliang tidak mau menghadapinya secara langsung. Tak perlu dikatakan lagi, gadis cantik di depannya melakukan hal itu dan Yu Tian langsung merasakan tubuhnya menjadi dingin begitu tombak esnya menyentuh pedang Mo-nya. Suhu udara di sekitarnya anjlok lebih dari 10 derajat, menyebabkan seluruh tubuhnya membeku sesaat. Tombak es Dong Qianqiu kemudian menusuk tepat di titik terkuat Mo Sword miliknya. Serangan itu cukup untuk menyebabkan pedang Mo bergetar. Pedang Mo terus menebas dengan angin jahat tetapi ke sisi Dong Qianqiu, meninggalkan jurang yang dalam di tanah. Segala sesuatu yang diartikulasikan tampak lambat, namun nyatanya, itu terjadi dalam sekejap mata. Serangan tepat tombak es menyebabkan pedang Mo terhuyung-huyung. Dong Qianqiu melompat ke depan saat tombak es berubah menjadi cahaya biru, dan dia langsung menuju Yu Tian. Pedang Mo Yu Tian bergetar saat cincin jiwa keduanya menyala tanpa ragu-ragu. Semburan kekuatan yang kuat yang setajam pedang meletus dari tubuhnya. Chapter 196, Mo Sword. Tidak hanya dia memiliki pedang Mo, dia juga membawa pisau. Menghadapi ujung tombak panjang, sudah terlambat untuk mengambil pedang Mo. Dia mengangkat tangan kirinya dan mengayunkannya ke depan. Dia tidak peduli dengan semua lampu tombak dan langsung pergi ke depan. Keterampilan jiwa kedua, tubuh seperti pisau, tubuh seseorang dapat dilepaskan, tetapi pisaunya harus mengenai target. Sikapnya yang gagah berani ditambah dengan auranya yang menantang maut telah mengubah kepasifan menjadi inisiatif. Ini jelas merupakan serangan yang mengorbankan hidup seseorang untuk membunuh semua musuhnya. Tombak es ditarik kembali, dan terdengar suara, ding, yang cerah sekali lagi. Kali ini, bukan pada pisaunya tapi pedang Mo lagi. Yu Tian hanya merasakan aura sedingin es menyebar melalui pedang Mo dan ke tangan kanannya, menyebabkan seluruh lengan kanannya lumpuh. Dia tidak bisa menahan pedang Mo sama sekali. Pisau di telapak tangan kirinya tampaknya mencapai pihak lain, tetapi pihak lain memutar tubuh mungilnya dan benar-benar menghindari serangannya yang sangat dia percayai. Yu Tian tidak berhenti sedetik pun. Dia merilis keterampilan jiwa ketiganya, keterampilan cincin jiwa 1000 tahun. Keagungan agung muncul, dan pedang Mo raksasa yang dibentuk hanya dengan sinar cahaya muncul di belakangnya. Pedang Mo menyatu dengan tubuhnya dan membiarkan tubuhnya sekuat pisau, baik pedang maupun tombak tidak bisa menembusnya. Ini adalah posisi bertahan, itu juga merupakan peningkatan kekuatan sebelum serangan sebelumnya. Keterampilan jiwa pertama, tebasan pedang Mo, keterampilan jiwa kedua, tubuh seperti pisau, keterampilan jiwa ketiga, kekuatan pedang Mo. Dengan 3 keterampilan jiwa utama ini, selain Bing Tianliang, dia hampir tak terkalahkan di Akademi Ling Tian. Dia hampir tidak pernah kalah sebelumnya, terutama saat pertarungan jarak dekat. Bahkan jika Bing Tianliang ingin mengalahkannya, Bing Tianliang harus mengontrol jaraknya dengan baik dan tidak memberinya kesempatan untuk terus menyerang. Setelah kekuatan pedang Mo keluar, serangan Yu Tian berikutnya pasti akan menghancurkan bumi. Saat dia bertarung melawan Keras Sutra Emas, dia sebenarnya hanya menggunakan keterampilan jiwa pertama dan tidak terburu-buru meledak. Sayangnya, lawannya adalah Dong Qianqiu. Kabut es tebal dan bergelombang. Saat kekuatan pedang Mo dilepaskan, fondasi untuk menggunakan pertahanan saat menyerang muncul, dan kabut es yang mengelilingi tubuh Dong Qianqiu telah keluar. Dong Qianqiu berjongkok seolah-olah dia bersembunyi di kabut es, tetapi pada saat berikutnya, dia muncul di sisi lain dari kabut es yang meluap. Cahaya tombak menyala dan menembus keluar tanpa peringatan. Suara, "Pef," bergema dan siswa Akademi Ling Tian itu, yang melepaskan tanaman merambat dan membantu Yu Tian, ditusuk melalui dada, dia menjadi cahaya putih dan menghilang. Tidak ada jalan untuk kembali, dan dia bahkan tidak melirik Yu Tian. Kaki Dong Qianqiu yang ramping dan cantik mengetuk tanah dengan lembut seolah dia sedang menari saat dia melewatinya dan langsung menuju Bing Tianliang. Setelah kekuatan pedang Mo digunakan, itu akan membutuhkan peningkatan kekuatan untuk berhenti. Lebih penting lagi, tidak ada cara untuk mengubah arah dengan mudah. Yu Tian merasa ingin muntah darah, serangannya penuh dengan kekuatan, namun dia tidak dapat menemukan lawannya. Kunjungi web novel, Hidup Jika Anda Suka Manga, Komik. Ini bukan hanya kekuatan, itu adalah keterampilan observasi yang tak tertandingi. Wanita ini benar-benar kuat. Ledakan. Lengan kanan Keras Sutra Emas meledak berkeping-keping, tubuhnya yang luar biasa terlempar ke belakang dan lebih dari sepertiga rambut emasnya hangus. Ekspresi Bing Tianliang membeku.
Dia menggunakan kekuatannya sendiri dan hampir semua kekuatannya dalam keadaan eksplosif untuk mengalahkan Kera Sutra Emas. Tetapi pada saat inilah dia mendengar tangisan yang tiba-tiba itu, dan pada saat itulah Dong Qianqiu membunuh guru jiwa itu dengan 2 cincin. Bing Tianliang terkejut. Gadis itu hanya memiliki 3 cincin, tetapi dari apa yang dilihatnya, itu cukup untuk melawan Yu Tian dan seorang guru jiwa 2 cincin. Namun, dia tidak menyangka pihak lain benar-benar dapat membunuh satu orang dalam keadaan seperti itu. Di antara semua master jiwa 3 cincin, Yu Tian adalah yang terkuat yang dikenal Bing Tianliang. Lalu, seberapa kuat kultivasi cincin ketiga gadis ini? Kabut es melonjak. Sosok Dong Qianqiu bergerak dan lapisan besar kabut es mengerumuni ke arah Bing Tianliang. Bing Tianliang menyipitkan matanya, sambaran listrik ungu dilepaskan dan langsung menuju kabut es. Namun, adegan mengejutkan terjadi di hadapannya. Konduktivitas listrik yang dia harapkan tidak terjadi, listrik ungu melewati kabut es dan tidak berguna sama sekali. Itu hanya dilepaskan di udara dan aura dingin menghampirinya. Bing Tianliang meletakkan kedua telapak tangannya di depannya, dan cahaya listrik ungu muncul di depan dadanya. Ujung tombak es bersentuhan dengannya, dan listrik ungu melelehkannya seketika. Tapi dia hanya mundur sedikit, dan petir ungu yang eksplosif berakhir di udara. Kabut es yang benar-benar murni. Bing Tianliang berseru. Air murni tidak akan dapat menghantarkan listrik tetapi biasanya, air seperti apa yang murni? Terutama kabut es, itu ada di udara dan secara alami akan tercemar, jadi sangat normal terjadi konduktivitas listrik. Namun, kabut es Dong Qianqiu tidak dapat menghantarkan listrik, jiwa bela diri macam apa ini? Dong Qianqiu mencibir, dan cahaya di sekitar mereka tiba-tiba meredup karena kabut es di sekitarnya. Tidak ada yang bisa melihat level keterampilan jiwa mana yang dia gunakan. Rasa dingin memenuhi tempat itu, dan bayangan gelap menutupi Bing Tianliang. Ada sengatan hebat tiba-tiba datang dari semua sisi seperti ada banyak penusuk es yang menusuknya saat aura teror menyebar. Ini memberi Bing Tianliang rasa takut yang tak terlukiskan. Apa ini? Bing Tianliang tidak berani menunda, dia mundur selangkah dan melepaskan keterampilan jiwa keempatnya. Petir ungu yang mencolok mengubahnya menjadi bola listrik raksasa, dan dia meledak dengan tiba-tiba. Kekuatan es yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana. Cahaya biru tua di sekitar mereka meledak, dan kegelapan akhirnya hilang. Namun, Bing Tianliang masih merasakan dingin di sekujur tubuhnya seperti aliran darahnya akan membeku. 4 ring versus 3 ring namun, dia menderita kerugian. Dong Qianqiu muncul sekitar 20 meter jauhnya dan wajahnya sedikit pucat. Dia jelas telah menggunakan sedikit energi untuk gerakan itu tadi. Lan Xuanyu mengamati dari jauh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap melihat pemandangan ini. Dia terluka parah oleh keterampilan jiwa keempat Bing Tianliang dan hampir terbunuh dalam hitungan detik oleh pihak lain. Namun, Dong Qianqiu seolah-olah tidak terjadi apa-apa, inilah perbedaan di antara mereka. Kesenjangan kekuatan di antara mereka masih cukup lebar. Yu Tian berbalik dan mengangkat pedang Mo sekali lagi. Tepat pada saat ini, cahaya putih keperakan telah melintas, dan Liu Feng menghalanginya. Namun, 2 siswa Akademi Ling Tian lainnya telah berkumpul. 4 lawan 2, Bing Tianliang menyipitkan matanya dan mengukur Dong Qianqiu saat semburat keterkejutan melintas di matanya. Dia tidak memperhatikan bagaimana penampilannya sebelumnya, tetapi sekarang setelah mereka bertatap muka, dia menyadari bahwa wanita ini sebenarnya sangat cantik. Dia memiliki tubuh yang ramping dan wajah yang memesona, terutama rambut biru gelap panjang dan mata dengan warna yang sama, sulit untuk mengalihkan pandangan darinya. Dengan dominasi mutlak di sisinya, Dong Qianqiu telah membekukan ujung tajam tombaknya sekali lagi dan tidak memiliki rasa takut sama sekali. Dia mengangkat tombak es perlahan. Auranya meningkat dan kepingan salju mulai turun, suhu di udara turun. Bing Tianliang mengaktifkan kekuatan jiwanya dan memaksa rasa dingin di tubuhnya untuk menghilang. Melihat tatapan Dong Qianqiu semakin intensif, meskipun dia hanya memiliki 3 cincin, dia bisa merasakan dari bentrokan barusan bahwa tidak akan mudah jika dia ingin mengalahkan gadis ini. Frenzy, Qianqiu, datanglah ke sisiku. Suara Lan Xuanyu bergema. Pada saat ini, dia mampu memaksakan dirinya. Dengan mengandalkan kemampuan pemulihan tubuhnya yang kuat, auranya sedikit pulih juga. Tidak diragukan lagi bahwa mereka tidak memiliki peluang sama sekali jika 4 lawan 2. Tapi jika itu 3 lawan 4, maka itu bisa meningkatkan peluang mereka.
Dong Qianqiu meliriknya, dan tubuhnya mundur dalam sekejap saat dia mendekat ke Lan Xuanyu. Sebelum pedang Mo Yutian mengumpulkan kekuatan, Liu Feng buru-buru mengelak dan pergi ke sisi Lan Xuanyu. Bahkan keras sutra emas di tanah berjuang dan merangkak ke sisi Lan Xuanyu. Matanya yang tumpul menatap Lan Xuanyu, menunjukkan sedikit cahaya khusus. Akademi Surga Luo, Bing Tianliang menatap Lan Xuanyu dengan dingin. Chapter 197, Direct Confrontation. Lan Xuanyu menjawab dengan acuh tak acuh, kamu benar, kita. Bing Tianliang menatapnya lalu ke Dong Qianqiu dan Liu Feng. Tempat pertama di kualifikasi sebelumnya adalah kalian. Lan Xuanyu memberinya senyuman. Itu benar. Bing Tianliang menarik napas dalam-dalam. Sangat bagus. Kemudian, sudah ditakdirkan bahwa tempat pertama untuk babak ini tidak lagi berhubungan denganmu. Petir ungu berderak di tubuhnya saat 4 cincin jiwa ungu yang berputar di sekelilingnya menjadi terang. Dia mengambil langkah lambat menuju tim 3 orang Lan Xuanyu, aura di dalam dirinya tumbuh dengan kecepatan yang dipercepat. Petir ungu yang berderak di tubuhnya membeku lebih jauh saat cahaya ungu menjadi lebih cemerlang. Yutian mengikutinya di sisinya saat dia mengangkat pedang Mo di tangannya, membangun momentum dan auranya bersama Bing Tianliang. Dia dan Bing Tianliang telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, jadi dia terbiasa dengan gaya bertarung Bing Tianliang dan bahkan lebih bisa merasakan kemarahan di dalam hati Bing Tianliang. Mereka memiliki 9 orang, sedangkan musuh memiliki 3 orang. Namun, mereka kehilangan 5 rekan satu tim karena mereka, termasuk seluruh tim Liang Sushi. Ini bukan pelanggaran kecil bagi Bing Tianliang. Selain itu, grup di depan mereka adalah grup tempat pertama yang mereka cari. Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan mengangkat kedua tangannya secara bersamaan. Baik Blue Silver Grass bermotif emas dan Blue Silver Grass berpola perak muncul dan melilit Dong Qianqiu dan Liu Feng. Rumput perak biru bermotif perak melilit pinggang Dong Qianqiu. Dong Qianqiu berbalik dan menatapnya dengan ekspresi terkejut karena dia merasakan perasaannya terhadap elemen es tiba-tiba menjadi jernih begitu Blue Silver Grass berpola perak Lan Xuanyu melingkari tubuhnya. Bahkan kelelahan dari sebelumnya benar-benar hilang. Biasanya, dia hanya bisa dipanggil selama 1,5 menit, dan 1 menit sudah berlalu. Ini berarti dia hanya memiliki 30 detik tersisa sebelum dia harus kembali. Tetapi pada saat ini, di bawah buff rumput perak biru bermotif perak, dia dapat merasakan bahwa waktu pemanggilannya telah diperpanjang. Jadi dia sebenarnya adalah sistem pembantu Soul Master. Di sebelah kiri Bing Tianliang adalah Yutian, dan di sebelah kanannya adalah rekan setimnya yang lain, Lin Donghui. Di atas kepala Lin Donghui ada bola cahaya merah yang samar-samar terlihat. Ini adalah martial soul-nya, Brilliant Sun. Itu secara intrinsik dari elemen api. Dia memiliki 3 cincin jiwa dan berada di peringkat ke-32. Master jiwa tipe pelanggaran. Itu benar, seluruh tim mereka terdiri dari semua master jiwa tipe pelanggaran. Tetapi mereka memiliki metode pertempuran yang berbeda. Boneka Dewa Petir Bing Tianliang lebih komprehensif dengan semburan yang sangat kuat dan tingkat kontrol. Mosword milik Yutian adalah serangan murni, sedangkan Brilliant Sun Martial Soul milik Lin Donghui lebih mahir dalam serangan jarak jauh, berfokus pada senjata pendukung yang kuat. Bing Tianliang memiliki pendiriannya sendiri, begitu serangan mencapai tingkat kekuatan tertentu, tidak diperlukan kontrol atau dukungan tambahan. Karena dalam menghadapi serangan yang kuat, yang lainnya akan hancur. Mundur, Bing Tianliang memberitahu guru jiwa 2 cincin yang tersisa. Ya, Saudara Bing, Master jiwa 2 cincin segera mundur. Bing Tianliang tidak ingin dia bergerak, bukan karena dia memandang rendah dirinya, tapi itu karena dia adalah satu-satunya Soul Master yang tersisa dari tim lain. Jika dia dibunuh oleh Lan Xuanyu, setengah dari akumulasi poin mereka akan dikurangi. Itu bukan sesuatu yang ingin dia lihat. Selain itu, dia memiliki kepercayaan mutlak pada timnya yang terdiri dari 3 orang. Satu-satunya yang cukup layak untuk berkoordinasi dengannya adalah Yutian dan Lin Donghui. Jika mereka berada di tim lain, keduanya pasti akan menjadi pemimpin. Mereka bertiga bersama-sama membentuk tim terkuat di Akademi Lingtian. Bahkan guru mereka percaya bahwa mereka bahkan mungkin menjadi kelompok terkuat di antara rekan-rekan mereka di seluruh federasi. Ketika Master Jiwa 2 Cincin mundur, yang pertama bergerak adalah Lin Donghui, yang berdiri di sebelah kanan Bing Tianliang. Mereka bertiga bekerja dalam koordinasi diam-diam. Lin Donghui bisa merasakan akumulasi energi Bing Tianliang.
The Brilliant Sun di kepalanya diaktifkan saat bola api merah-merah dilepaskan secara berurutan dengan cepat langsung ke sisi Lan Xuanyu. Meskipun pihak Lan Xuanyu memiliki 3 orang, kekuatan mereka yang sebenarnya hanya 2,5. Dia tidak lagi bisa masuk ke dalam pertempuran dan hanya bisa mendukung mereka. Dong Qianqiu dan Liu Feng tidak dapat berpisah terlalu jauh dari Lan Xuanyu untuk melindunginya dan mempertahankan buff dari Blue Silver Grass. Mereka tidak diragukan lagi berada di ujung tongkat yang pendek. Dong Qianqiu bergerak. Waktu pemanggilannya terbatas dan harus melepaskan semuanya dalam jangka waktu yang terbatas. Tombak es yang dia lempar dari tangan kanannya berubah menjadi warna biru es, membelah menjadi banyak tombak kecil yang secara akurat mengenai bola api dan memadamkannya. Langit di atas mereka meledak menjadi serangkaian api dan air. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan kabut es yang menyelimuti mereka bertiga. Dong Qianqiu dengan samar menyipitkan matanya saat cincin jiwa ketiganya berkedip-kedip dengan cahaya. Lebih dari 1000 jarum es melonjak ke arah musuh-musuhnya. Lan Xuanyu dapat melihat sosok putih samar muncul di belakang Dong Qianqiu dari sudutnya, itu dalam bentuk hiu raksasa. Saat hiu membuka mulutnya dan menyemprotkan kabut es, aura cahaya biru yang bergabung menjadi kabut es bertambah besar dengan cepat dan berubah menjadi penusuk es terlebih dahulu sebelum berubah menjadi duri es dan, akhirnya, menjadi tombak es. Tidak ada yang mengharapkan dia melepaskan semua kekuatannya tanpa ragu-ragu. Trio Bing Tianliang berada pada posisi yang kurang menguntungkan, karena mereka tidak menyadari bahwa Dong Qianqiu adalah panggilan, dan dia memiliki batas waktu. Pilihannya untuk meledak adalah karena kurangnya pilihan yang lebih baik demi melepaskan serangan terkuatnya di saat yang paling genting. Liu Feng. Ketika Dong Qianqiu bergegas maju, Lan Xuanyu memanggilnya dengan lembut. Bing Tianliang dan timnya terkejut. Langit yang penuh dengan tombak es dipenuhi dengan dorongan besar. Dia memaksa Bing Tianliang untuk melepaskan keterampilan jiwa keempatnya dengan seluruh kekuatannya lagi. Plasma berkembang di sekelilingnya bertindak sebagai serangan dan pertahanan, menahan serangan terhadapnya. Di sebelah kiri, Yu Tian melepaskan keterampilan jiwa ketiganya, kekuatan pedangmu. Terlepas dari benturan yang memaksanya untuk mundur, tombak es hancur saat mendarat di tubuhnya, seperti tebing pantai yang mengesankan dan curam. Kabut es di sekitar tubuhnya terus meningkat. Lin Donghui berada dalam situasi terburuk. Disejajarkan dengan elemen api, dia secara alami tertahan. Di bawah buff Lan Xuanyu, Dong Qianqiu melepaskan serangan yang tak terhitung jumlahnya terhadap bola api Lin Donghui. Menghadapi tombak es yang masuk, dia dengan cepat mengaktifkan keterampilan jiwa ketiganya. Namun, dia tidak lagi dalam kondisi optimal. Matahari cemerlang yang terik di atas kepalanya bergerak ke bawah dan menyatu ke dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi bola api besar. Nyala api memuntahkan dan melarutkan Ice Spears. Yu Tian terpaksa mundur sampai dia tidak bisa lagi mengambil langkah mundur lagi. Meskipun sebagian besar tombak es telah dinetralkan, salah satunya akhirnya menemukan jalannya dan menembus bahu kanannya dengan PU, meninggalkan lubang berlumuran darah. Kabut es menggelegak, dan semua tombak es yang tersisa berkumpul menuju yang terkuat, Bing Tianliang. Keterampilan jiwa keempat Bing Tianliang telah mencapai maksimum dan melawan mereka. Tapi tepat pada saat ini, sesosok halus diam-diam muncul di hadapan Lin Donghui dari dalam kabut. Lin Donghui, yang telah berusaha sekuat tenaga untuk bertahan melawan Ice Spears, hampir kelelahan. Bahkan sebelum dia sempat menarik napas, dia melihat tangan ramping seputih bakung berubah menjadi cahaya biru tua dan meninggalkan bekas di dadanya. Pada saat berikutnya, kabut es mundur dan menghilang ke gerbang pemanggilan, membuat Bing Tianliang dan timnya yang diblokir oleh tombak es dan kabut es tidak sadar. Lin Donghui menatap dadanya, seluruh tubuhnya berkobar, kecuali embun beku yang muncul di dadanya. Bang! Embun beku di hatinya meledak, mengubah Lin Donghui menjadi cahaya putih saat dia menghilang. Bab 198, Panggilan Tirai. Donghui, Bing Tianliang berteriak, tapi sudah terlambat. Pada saat itu juga terdengar teriakan nyaring dari jauh. Bing Tianliang juga menyadari sesuatu ketika ekspresinya berubah drastis saat dia membalik, berubah menjadi kilat ungu yang menyilaukan dan bergegas. Tapi yang dia hadapi adalah cahaya merah besar yang menyapu tubuhnya, dan itulah intinya. Cahaya putih keperakan berkedip, dan Liu Feng menyeringai saat dia melihat ke arah Bing Tianliang yang datang. Dia merentangkan tangannya ke arahnya dan melakukan tindakan yang mengatakan, "Apa yang dapat Anda lakukan tentang saya?" Saat itu, ada banyak luka di tubuhnya. Dia berdarah,
Tapi masih ada senyum di wajahnya. Percikan terbang dan tubuh Liu Feng hancur dalam plasma, tetapi dia telah menyelesaikan apa yang harus dia lakukan. Sementara Dong Qianqiu berusaha sekuat tenaga, dia sudah mengejar master jiwa itu dengan 2 cincin jiwa secepat yang dia bisa di bawah penutup kabut es. Dia tidak ragu untuk dipukul oleh pihak lain, bertukar pukulan dan membunuh pihak lain sebelum peningkatan rumput perak biru berpola emas berakhir dan memberikan poin pengalaman yang sangat besar kepada timnya sendiri. Itu layak untuk mati, bajingan. Yu Tian sangat marah hingga matanya memerah. Dia tidak pernah menyangka bahwa meskipun mereka memiliki keuntungan, pihak lain masih berhasil membunuh 2 orang mereka. Gadis itu sepertinya telah meninggal setelah ledakan itu. Namun, pihak lain telah membunuh 1 tim. Tetapi bahkan jika mereka membunuh mereka semua pada akhirnya dan hanya mendapatkan setengah dari pengalaman, itu masih cukup bagi mereka untuk lulus kualifikasi. Poin yang dikumpulkan Akademi Lingtian sebagian besar dijarah oleh mereka, tetapi bahkan hanya setengah dari poin yang terkumpul masih cukup mengesankan. Yu Tian mengangkat pedang Mo-nya dan menyerang langsung ke arah Lan Xuanyu. Dia hanya punya 1 keinginan, dan itu untuk memisahkan orang ini menjadi 2. Pada titik ini, dia jelas bisa mengatakan bahwa jenius ini adalah komandan tim Akademi Surga Luo ini. Lan Xuanyu menatapnya, dan senyum tersungging di wajahnya. Meskipun bahaya demi bahaya, dia akhirnya mencapai tujuannya. Itu juga tampaknya lebih baik dari apa yang awalnya dia rencanakan. Kekuatan Dong Qianqiu menebus kekurangan dalam rencananya. Pedang Mo jatuh, dan dia jelas tidak bisa menghindarinya, tapi dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, menggunakan cincin di sekitar ibu jarinya, dan mengarahkannya langsung ke ujung pedang. Dia ingin mencoba melihat apakah dia bisa memanggil Double Crescent Halberd itu lagi, baca komik di web novel kami, hidup. Namun, Yu Tian tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pedang Mo menarik busur di udara dan menghindari telapak tangannya, menembus dadanya secara langsung. Puff, dan ada pertumpahan darah. Pedang Mo benar-benar menembus dada Lan Xuanyu. Yu Tian segera merasa bebas dan tidak terkendali. Dia akhirnya membunuh orang ini. Dia sangat yakin bahwa hati pihak lain telah hancur karena tusukan ini. Namun, mata Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi sangat cerah. Dengan hati yang hancur, dia menyatukan kedua tangannya dan melakukan gerakan terakhirnya. Cahaya multiwarna meledak bersamaan dengan cahaya putih. Cahaya yang menyilaukan memenuhi udara, itu menelan dirinya sendiri, dan itu juga menelan pedang Mo dan Yu Tian yang menyeringai puas di wajahnya. Ledakan, cahaya multiwarna meledak. Bing Tianliang baru saja berbalik pada saat ini dan melihat bahwa cahaya warna-warni telah menelan keduanya. Juga pada saat terakhir keras sutra emas yang sekarat, yang telah jatuh di sebelah Lan Xuanyu sebelumnya, tiba-tiba masuk ke cahaya warna-warni dan menghilang tanpa jejak. Cahaya berlangsung selama beberapa detik sebelum hilang. Lan Xuanyu menghilang, begitu pula Yu Tian. Hampir semua nyawa di medan perang hilang. Hanya ada Bing Tianliang yang tersisa, sendirian. Bing Tianliang berdiri di sana dengan bingung. Saat ini, hanya ada satu pikiran di kepalanya, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak percaya semua yang telah dia lalui. 9 orang, mereka memiliki total 9 orang. 3 tim, masing-masing tim tidak lemah sama sekali. Dengan ketiga tim ini, berapa banyak dari mereka yang memiliki 3 cincin jiwa ke atas? Namun, pihak lain hanya memiliki tim, dan bahkan jika mereka menambahkan tim Niu Yiwei, itu hanya 2 tim. Tetapi pada akhirnya, mereka memusnahkan mereka semua, dan hanya dia yang tersisa sendirian. Pihak lain merebut hampir semua poin, termasuk tim Niu Yiwei. Mereka mungkin hanya memiliki setengah poin. Tunggu sebentar, murid Bing Tianliang menyempit karena dia menyadari bahwa tidak ada poin yang masuk ke dalam dirinya ketika Lan Xuanyu dikalahkan di kualifikasi. Dia pergi kosong. Apa yang telah terjadi? Dia tiba-tiba teringat senyum di wajah Liu Feng tadi, itu jelas bukan ekspresi yang mengatakan, ayo binasa bersama. Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Pikiran Bing Tianliang bergerak cepat, dia mengingat semua yang terjadi sebelumnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya telah membuat kesalahan besar. Sepertinya setelah dia melukai pria itu dengan parah, ada satu orang lagi yang muncul, seorang yang gendut. Tapi dia muncul sebentar lalu menghilang. Setelah itu, Dong Qianqiu muncul. Saat dia melawan keras sutra emas, dia tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi di sisi ini.
Dia sudah berpikir bahwa Lan Xuanyu bukanlah ancaman pada saat itu, dan dia hanya fokus pada Double Crescent Halberd. Ya, masih ada satu orang, dan si gendut itu berada di tim yang sama dengannya. Bagaimana dengan gadis tadi dan anak laki-laki yang menggunakan tombak panjang itu? Bukankah mereka juga berada di tim yang sama dengannya? Ah, Bing Tianliang melolong marah, dan sambaran petir melonjak keluar dari tubuhnya. Mereka hampir dibebaskan secara gila-gilaan. Pohon-pohon tinggi di sekitarnya diledakkan, tapi kemana dia akan mencari Qian Lei sekarang? Jauh, Qian Lei berjongkok di antara semak-semak dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyembunyikan kehadirannya. Saat itu, panas terik melonjak dan berlangsung selama setengah menit. Berapa poin ini? Xuanyu, Frenzy, berapa banyak poin yang kalian ambil? Ya. Melewati kualifikasi tidak akan menjadi masalah, ya. Hahaha, wahahaha. Qian Lei, yang mengintip Bing Tianliang melalui celah di antara pepohonan, jelas tidak bisa merasakan sakit di hatinya. Simulator terbuka perlahan, nutrisi di sekitarnya memudar, tetapi Lan Xuanyu tetap berada di dalam selama setengah menit sebelum dia perlahan merangkak keluar dari simulator. Bukannya dia tidak punya energi untuk keluar dari simulator, tetapi dia ingin merasakan kondisi fisiknya dengan baik. Kekhawatiran terbesarnya adalah kekuatan jiwanya akan turun dari peringkat 20 ke peringkat 19 setelah dia menggunakan teknik Martial Soul Fusion. Namun, seperti yang dikatakan Nana sebelumnya, setelah dia mencapai peringkat 20, kultivasinya tidak akan jatuh ke peringkat 19 bahkan setelah menggunakan teknik Martial Soul Fusion. Namun, dia bisa merasakan bahwa dia telah menghabiskan cukup banyak kekuatan garis keturunan pusaran emas dan perak sehingga bahkan simulator tidak dapat memulihkannya sepenuhnya. Lan Xuanyu sedikit tidak berdaya. Dia awalnya berpikir bahwa dia dapat menemukan celah dalam teknik Martial Soul Fusion dan akan dapat menggunakannya tanpa hambatan ketika dia berada di peringkat 20. Tapi sepertinya bukan itu masalahnya. Dia masih tidak bisa menggunakannya sesuai keinginannya, jika tidak, akan lebih merepotkan jika dia terlalu banyak mengonsumsi sumber garis keturunannya. Syukurlah, dia bisa merasakan bahwa setelah menggunakannya di lain waktu, titik warna-warni di inti pusaran emas dan peraknya tampak menjadi sedikit lebih jelas. Dia juga merenungkan dirinya sendiri bahwa sebenarnya, dia tidak harus menggunakan teknik Martial Soul Fusion di saat-saat terakhir karena sebenarnya tidak ada alasan untuk membunuh Yu Tian. Selama Bing Tianliang tidak mati, tidak akan ada poin tambahan. Pembunuhan itu hanya untuk membuat dirinya merasa baik. Lan Xuanyu adalah seorang pemuda. Dengan situasi seperti itu, dia tidak bisa menahan api di hatinya. Setelah terluka parah oleh Bing Tianliang, awalnya dia merasa kesal, tetapi akhirnya dia melepaskannya di saat-saat terakhir. Lan Xuanyu benar-benar dapat membayangkan bagaimana perasaan Bing Tianliang ketika dia menyadari bahwa poin tidak jatuh padanya ketika Lan Xuanyu meninggalkan kualifikasi. Chapter 199, Unreasonable. Liu Feng keluar dari kabin, berjalan mendekat, dan menarik Lan Xuanyu keluar dari kabinnya. Keduanya kemudian melihat kabin di sebelah mereka. Mereka khawatir Qian Lei akan muncul, dan semua upaya mereka akan sia-sia. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Bahkan jika Qian Lei tersingkir, setengah dari akumulasi poin kita akan cukup untuk masuk 10 besar. Lan Xuanyu tersenyum pada Liu Feng dan meyakinkannya. Tepat pada saat ini, jeritan tajam keluar dari kejauhan. Lan, Xuan, Yu, Lan Xuanyu dan Liu Feng menoleh ke belakang, hanya untuk melihat sesosok tubuh menerkam. Liu Feng secara tidak sadar menghalangi sosok itu, tetapi orang itu terlalu cepat dan menjatuhkannya sebelum meraih kerah Lan Xuanyu. Orang itu tidak asing bagi mereka kecuali Ye Lingtong, yang dibunuh dengan berani oleh Lan Xuanyu. Saat ini banyak orang yang menunggu di sekitar kabin simulasi yang terdiri dari guru dan siswa. Beberapa siswa sudah kembali ke asramanya untuk beristirahat setelah kompetisi usai, namun 3 siswa belum juga pulang. Mereka jelas Ye Lingtong, Chang Jianye, dan Lu Qianxun. Lan Xuanyu segera menyadari situasinya setelah mendengar teriakan Ye Lingtong. Lagi pula, mereka telah tinggal di dalam selama berhari-hari melalui pertempuran kecerdasan dan keberanian. Mereka telah lama menempatkan masalah membunuh Ye Lingtong di belakang pikiran mereka. Ketika dia melihat mereka keluar, Ye Lingtong tidak lagi dapat bertahan dan masuk tetapi dihentikan oleh Ji Hongbin, yang sedang menunggu mereka juga.
Lan Xuanyu menatap mata merah Ye Lingtong yang dipenuhi dengan kebencian lalu berbalik untuk melihat Chang Jianye dan Lu Qianxun yang memiliki wajah pucat dan juga balas menatapnya. Ji Hongbin berbicara dengan sungguh-sungguh. Xuanyu, Liu Feng, Ye Lingtong telah melaporkan bahwa kalian telah membunuhnya demi mencuri akumulasi poinnya. Aku ingin mendengar penjelasanmu. Ini benar-benar sesuatu yang dia tidak ingin murid-muridnya lakukan, menggunakan cara yang tidak bermoral hanya untuk mendapatkan poin. Selain itu, Akademi Shrek sangat ketat dalam hal perilaku seperti itu. Jika masalah seperti itu muncul, mustahil bagi mereka untuk masuk Akademi Shrek bahkan dengan poin mereka. Itu tentu bukan hal yang bijak untuk dilakukan. Jadi, meskipun tim Lan Xuanyu tetap bertahan dalam ujian dan kemungkinan besar memperoleh lebih banyak poin, suasana hati Ji Hongbin sangat buruk. Mengapa Yin Tianfan diusir saat itu? Itu hanya karena Akademi yakin dia punya masalah dengan karakternya. Lan Xuanyu adalah muridnya. Apakah itu berarti bahwa masalah yang sama akan muncul? Tanpa menunggu Lan Xuanyu angkat bicara, Liu Feng mengamuk dengan marah. Ye Lingtong, kamu sengaja membalikkan benar dan salah. Sebagai seorang gadis, apakah kamu tidak punya wajah? Ketika kata-katanya keluar, semua orang yang terlihat tercengang. Ji Hongbin sama terkejutnya dan menatap curiga ke arah Ye Lingtong. Tepat setelah dideportasi dari kualifikasi, Ye Lingtong meratap menuduh bahwa Lan Xuanyu telah membunuhnya demi mengambil poinnya dan menangis lama dengan emosi yang tidak stabil. Setelah itu, dia meminta untuk tinggal dan menunggu ketiganya dan meminta penjelasan. Tapi setelah mendengar bantahan keras Liu Feng, mungkinkah ada masalah lain? Lan Xuanyu menepuk bahu Liu Feng dan mengisyaratkan dia untuk tenang sebelum membungkuk dengan hormat kepada Ji Hongbin. Guru, bisakah saya menjelaskan? Saya akan bertanggung jawab atas setiap kata yang saya ucapkan. Setelah itu Anda dapat melakukan verifikasi dengan Shrek Academy mengenai hal ini. Ji Hongbin, bicaralah. Lan Xuanyu menatap Ye Lingtong tanpa sedikit pun emosi di matanya. Ketika Ye Lingtong yang awalnya emosional menyadari bahwa dia sedang menatapnya, dia merasa hatinya menggigil tanpa alasan. Dia terus memelototinya meskipun perasaan itu. Ye Lingtong, mari kita jujur. Izinkan saya bertanya, bukankah Anda dikejar oleh 3 siswa Akademi Lingtian dan sudah diambang kematian? Pada saat itu, kelas monitor dan Chang Jianye telah disergap dan dibunuh oleh mereka. Ya, tapi, hati Ye Lingtong mengepal, dia keras kepala dan merasa bahwa terlepas dari apapun, Lan Xuanyu seharusnya tidak bergerak padanya meskipun tahu bahwa dia tidak masuk akal pada saat itu. Kau hanya perlu menjawabku ya atau tidak. Izinkan saya bertanya lagi, tim yang Anda temui. Mereka adalah salah satu dari beberapa tim teratas Akademi Lingtian dan lebih kuat dibandingkan dengan Anda. Saat itu, jika kami tidak bergerak, apakah Anda akan melarikan diri? Di bawah situasi di mana mereka memiliki guru jiwa terbang, napas Ye Lingtong menjadi agak tidak stabil. Guru jiwa terbang itu sudah terluka. Lan Xuanyu menjawab dengan acuh tak acuh. Tapi mereka mengejarmu, dan Master Jiwa yang memiliki Nether Demon Spear. Apakah dia seseorang yang bisa Anda tangani? Mereka memiliki 2 Master Jiwa 3 ring. Ye Lingtong memalingkan muka dan tidak menjawab. Lu Qianxun kemudian menoleh ke Lu Qianxun dan Chang Jianye. Monitor kelas, Chang Jianye. Saat itu hanya Ye Lingtong yang masih hidup, kalian berdua tidak ada. Kami bersembunyi di pepohonan dan menemukan bahwa dia dikejar dan akan dibunuh. Sebagai teman sekelas, kami pergi untuk membantunya tanpa segan dari tanggung jawab kami. Kami tidak hanya menghalangi mereka, kami bahkan punya rencana untuk membunuh mereka. Tapi, setelah berhadapan langsung dengan mereka, kalian berdua harus tahu seberapa kuat mereka. Kami tidak punya pilihan lain selain melepaskan semua kartu truf kami untuk hanya mengalahkan mereka. Dan tepat saat kami akan membunuh orang terakhir, Ye Lingtong tiba-tiba membuatnya bergerak dan membunuhnya, mencuri setengah dari akumulasi poin mereka. Tingkah laku yang mengerikan untuk menggigit tangan yang menyelamatkannya. Menurut Anda apa yang seharusnya saya lakukan? Kami menggunakan kartu truf terbesar kami dan tidak mendapatkan apa-apa. Kalian bertiga adalah satu tim, itu normal baginya untuk melewati batas demi tim. Tapi kami tidak menyisihkan apapun untuk menyelamatkannya, namun dia membalas kebaikan kami karena alasan egois dan mencuri keuntungan kami yang sah. Saya memiliki tim sendiri untuk bertanggung jawab. Selain itu,
Saya tidak bisa mentolerir memiliki orang seperti itu untuk menjadi rekan saya karena saya tidak tahu kapan dia akan bergerak pada kami untuk keuntungannya sendiri. Setelah mendengar kata-katanya, Ji Hongbin mengerutkan kening. Mata Lu Qianxun dan Chang Jianyi beralih ke Ye Lingtong. Mereka sama-sama tidak jelas tentang apa yang telah terjadi. Lan Xuanyu, sebelum kualifikasi, saya berjanji kepada kalian bahwa jika kita bertemu di dalam, kita dapat membentuk aliansi. Jika Ye Lingtong tidak melakukan pukulan terakhir dan mencuri poin, kami akan membawanya dan melanjutkan ujian. Kami bahkan akan berbagi beberapa poin dengannya jika kami punya cukup. Tapi setelah apa yang dia lakukan, itu tidak mungkin. Lu Qianxun tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Tapi kau bisa saja mengusirnya. Mengapa membunuhnya? Dia masih teman sekelasmu. Lan Xuanyu meliriknya. Kelas monitor, kata-katamu agak egois. Anda harus tahu betul berapa banyak poin yang dimiliki ketiga siswa Akademi Ling Tian terhadap mereka. Bagaimana Anda ingin saya bertanggung jawab kepada rekan satu tim saya ketika dia mengambil semuanya? Lebih jauh lagi, menurutmu berapa lama dia bisa bertahan sendirian dalam keadaan itu jika aku membiarkannya pergi? Dia akan mati bagaimanapun juga saat bertemu tim lain. Dan poin akan diambil oleh mereka. Dengan cara ini, mengapa saya harus membiarkan orang lain memanfaatkan kami? Tapi aku seorang gadis, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu pada seorang gadis? Ye Lingtong marah, tapi kata-katanya telah memperkuat akun Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menjawab dengan acuh tak acuh. Jika itu di dunia nyata, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membiarkanmu pergi dan binasa sendiri. Tetapi karena kita berada di dunia jiwa, dan Anda melakukan hal seperti itu, saya melakukan apa yang saya lakukan untuk tim saya. Kami tidak bisa menyerah pada kesempatan kami hanya karena keegoisanmu. Ye Lingtong sangat marah sehingga tinjunya terkepal erat, tapi dia tahu dia tidak bisa memenangkan Lan Xuanyu. Dia menoleh ke Ji Hongbin dan memohon dengan tatapan sedih. Guruji, Lan Xuanyu membunuh teman sekelasnya di kompetisi, bukankah dia egois? Saya ingin sekolah mencari keadilan bagi kami. Ekspresi Ji Hongbin sangat gelap. Dia memandang Lan Xuanyu lalu ke Ye Lingtong dan bergumam, kalian berdua membuatku sangat kecewa. Dengan mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Bab 200, tempat pertama. Lan Xuanyu menatap Ye Lingtong lalu menatap Lu Qianxun dan Chang Jianyi, yang terlihat kesal tapi jelas berbeda dari sebelumnya. Kemudian dia berjalan ke satu sisi tanpa suara, menyilangkan kaki, memejamkan mata, dan bermeditasi untuk beristirahat. Kurang dari setengah hari lagi dan kualifikasi akan berakhir. Dia ingin menunggu di sana sampai Qian Lei keluar. Dada Lu Qianxun bergelombang lebih dari sebelumnya, tapi dia akhirnya melambai dan pergi. Chang Jianyi menghela nafas berat, melirik Ye Lingtong, dan pergi juga. Melihat kedua rekan satu timnya telah pergi, dan masih ada Liu Feng yang memelototinya seperti harimau yang kelaparan, Ye Lingtong merasa sedih saat dia menangis dan melarikan diri. Kantor Wakil Presiden. Lihatlah murid hebat yang kamu hasilkan, Ji Hongbin mengerutkan kening dan memberitahu Yin Tianfan apa yang terjadi. Yin Tianfan memutar matanya, apa maksudmu, aku menghasilkan, ya. Apakah Anda tidak mengajarinya juga? Saya tidak berpikir Lan Xuanyu melakukan kesalahan. Dia harus membuat keputusan pada saat itu. Ini bukan hanya tentang memaksimalkan manfaat, tetapi juga tentang menghindari faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan sebanyak mungkin. Aturan kualifikasi tidak menetapkan bahwa mereka tidak dapat menyerang rekan mereka di akademi yang sama. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi grup itu sendiri. Terlebih lagi, Ye Lingtong salah sejak awal, mereka menyelamatkannya, namun dia membalas kebaikan mereka dengan tidak berterima kasih. Siapa yang harus disalahkan? Suara Ji Hongbin semakin dalam, Xuanyu masih muda, dan jika dia membunuh dengan berani, aku khawatir dia akan menjadi sepertimu. Bahkan jika dia masuk ke Shrek, akan ada masalah. Yin Tianfan kesal dan berkata, apa maksudmu dengan itu? Anda benar-benar salah. Orang ini tidak seperti saya. Dia tidak licik seperti saya dan lebih berhati-hati. Juga, dia tahu batas kemampuannya. Ji Hongbin menatapnya dan berkata, kamu bilang kamu tidak punya batasan. Yin Tianfan mencemooh, jadi bagaimana jika saya tidak melakukannya? Saya hidup sesuka saya, dan saya terdegradasi ke tempat ini hanya karena saya tidak memiliki batasan, bukan? Aku hidup cukup baik, ya. Ji Hongbin mencibir, cukup baik. Istri Anda bahkan tidak peduli lagi dengan Anda,
saya tidak melihat seberapa baik Anda hidup. Yin Tianfan seperti kucing yang diinjak ekornya dan melompat, hei, kamu bisa membicarakan hal lain, dan aku akan mentolerirnya. Tapi jangan bawa dia, aku. Ji Hongbin berkata dengan jelas, apa yang akan kamu lakukan? Bertarung, tentu, datanglah padaku, keluar sekarang, ini kantorku. Yin Tianfan memelototinya dengan marah tetapi pada akhirnya tidak berani memukulnya. Ji Hongbin mencibir, aku akan menunggu beritanya. Jika Lan Xuanyu tidak melampaui yang lain dan membedakan dirinya dalam kualifikasi, itu adalah masalahmu. Waktu berlalu dengan lambat, Lan Xuanyu dan Liu Feng masih menunggu. Simulator Qianlei masih belum terbuka, dan ini pertanda baik. Akhirnya, sudah waktunya. Suara, Didi, berdering, dan semua simulator terbuka. Tapi sebenarnya, yang benar-benar bertahan sampai akhir dari Heaven Luo Academy adalah Qianlei sendirian. Haha, kesuksesan. Qianlei keluar dari simulator dengan bersemangat dan menerkam Lan Xuanyu untuk memberinya pelukan. Ya, dia bertahan hingga akhir dan mengembalikan semua poin. Tidak diragukan lagi mereka pasti akan masuk 10 besar. Babak kualifikasi ini jauh lebih sulit daripada yang pertama. Mereka harus menghabiskan 7 hari di hutan Stardow untuk bertarung dalam adu kecerdasan dan adu kekuatan, terutama melawan 3 tim terakhir dari Akademi Lingtian. Ada kemungkinan terhapus setiap kali ada perubahan, tetapi mereka masih berhasil mengatasi. Xuanyu, menurutmu apakah kita akan menjadi yang pertama? Qianlei bertanya dengan penuh semangat. Lan Xuanyu tersenyum, saya tidak terlalu yakin, mari kita tunggu hasilnya. Ji Hongbin telah berjalan mendekat dan mendengar Lan Xuanyu menceritakan seluruh proses dari seluruh babak kualifikasi. Melihat Qianlei saat ini, dia tidak bisa tidak memuji mereka di dalam hatinya. Dari pertemuan mereka sebelumnya, sepertinya mereka akan mendapatkan posisi pertama lagi. Jika bukan karena episode dengan Ye Lingtong itu, penampilan mereka nyaris sempurna. Gaya perintah Lan Xuanyu sangat mirip dengan gaya Yin Tianfan, dia rumit, licik, berani, dan pandai memanfaatkan semua yang bisa dia manfaatkan. Ini tampaknya merupakan keuntungan sekaligus masalah karena dia tidak cukup kuat, tetapi dia masih bisa berhasil. Dia harus mengatakan bahwa Lan Xuanyu berkembang sangat cepat, dan dibandingkan dengan kekuatan jiwanya yang meningkat lambat, bakatnya dalam aspek memerintah bahkan lebih kuat daripada Yin Tianfan. Xuanyu, seharusnya tidak ada masalah bagi timmu untuk masuk 10 besar. Namun, saya harus mengingatkan kalian bahwa meskipun Akademi Shrek sangat menghargai bakat, mereka juga mementingkan sifat siswa. Membunuh Ye Lingtong di dalam mungkin membuat Anda berada dalam posisi yang buruk. Kalian semua harus siap secara mental. Ji Hongbin mengerutkan alisnya. Lan Xuanyu tercengang saat Qianlei dan Liu Feng saling memandang. Qianlei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Ye Lingtong lah yang egois dan berlebihan. Guruji, bagaimana pengaruhnya terhadap kita? Ji Hongbin berkata, saya tidak terlalu yakin, tapi Akademi Shrek sangat ketat dalam hal ini. Bagaimanapun juga, Ye Lingtong tetaplah teman sekelasmu baik di kualifikasi maupun kompetisi. Juga, dia adalah seorang gadis. Kriteria Shrek Academy seringkali sangat teliti. Qianlei mencemooh, federasi selalu mempromosikan kesetaraan gender. Mengapa mereka tidak mempromosikan ini sekarang? Lan Xuanyu kemudian mengerti mengapa Ji Hongbin terlihat sangat kesal sejak mereka keluar. Sekarang dia ingat kembali, dia memang cukup ceroboh. Bahkan jika mereka tidak memiliki poin Ye Lingtong, itu tidak akan banyak mempengaruhi mereka. Itu adalah keputusan terburu-buru yang dibuat karena kemarahan. Dia tidak mempertimbangkannya dengan hati-hati. Dia hanya berpikir bahwa itu adalah dunia simulasi dan tidak akan benar-benar menyakitinya. Guruji, saya salah. Lan Xuanyu membungkuk dengan hormat ke arah Ji Hongbin. Ji Hongbin terkejut, ada kelegaan di matanya. Seperti yang dikatakan Yin Tianfan, Lan Xuanyu tahu batas kemampuannya dan pandai berefleksi dan mengoreksi diri, inilah arti sebenarnya dari memiliki potensi. Kesalahan yang diakui setengah diperbaiki. Xuanyu, kamu harus selalu ingat bahwa memiliki hati yang baik adalah yang terpenting. Saya tidak meminta Anda untuk bertele-tele dan memberi kompensasi berlebihan, tetapi Anda harus mempertahankan batasan Anda, dan ini akan memungkinkan Anda melangkah jauh. Tepat pada saat ini, Mu Zongtian tiba-tiba melangkah mendekat dan melihat Ji Hongbin bersama tim Lan Xuanyu. Dia dengan cepat maju. Total poin habis. Satu kalimat dari Mu Zongtian segera menarik perhatian semua orang.
Bagaimana itu? Ini keluar begitu cepat. Ji Hongbin terkejut. Mu Zongtian berkata, benar. Mungkin karena hanya 100 tim yang ikut. Hanya tim Lan Xuanyu yang masuk 10 besar dari akademi kami, dan mereka berada di posisi pertama. Saat dia mengatakan itu, Qian Lei dan Liu Feng melompat dengan penuh semangat, tetapi Lan Xuanyu menatap Mu Zongtian dengan kaget. Dia menyadari bahwa gurumu tampaknya tidak senang dengan kabar baik ini. Sebaliknya, dia tampak ragu. Gurumu, ada apa? Apakah ada masalah? Lan Xuanyu bertanya. Mu Zongtian berkata, Xuanyu, ini yang seharusnya aku tanyakan padamu. Ada berita dari Shrek Academy, dan mereka bilang ingin mengadakan tes tambahan untukmu. Mereka tidak menyebutkan alasannya. Apa yang kamu lakukan di dalam tes tambahan? Lan Xuanyu tercengang dan segera mengerti bahwa kekhawatiran guru Ji memang telah muncul. Apakah mereka mengatakan apa yang akan mereka uji padanya? Ji Hongbin bertanya dengan mendesak. Mu Zongtian menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka tidak melakukannya dan hanya memintanya masuk ke simulator untuk tes tambahan. Jika dia tidak berpartisipasi, timnya akan dicoret dari daftar, jadi dia harus ambil bagian di dalamnya. Sekarang juga, segera, Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, baiklah, aku akan ambil bagian. Ji Hongbin menyela Mu Zongtian yang ingin menyelidiki lebih jauh dan berbicara dengan tegas kepada Lan Xuanyu. Xuanyu, ingat. Apapun ujiannya, Anda harus tetap setia pada hati nurani Anda. Apa yang akan Anda hadapi mungkin mendekati interogasi dengan siksaan mengenai hati Anda.